Mama saya orang Manado. Saya bukan Sumporen. Saya campuran Jawa Manado. Jadi modelnya kayak Yahudi jadinya. Lalu saya dapat seorang istri, ini Nancy Limantono, keturunan Tionghoa, Cungkoren. Saya disebut Iniren. Kita punya 3 orang anak, mereka disebut campuren. Kami tidak bisa pilih. Ya, jadi kami lahir atas kehendak Tuhan. Makanya jangan pernah Anda mengejek suku yang lain. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari suku yang lain. Jangan merendahkan suku yang lain. Anda ditakdirkan, Tuhan yang menentukan kok. Ya, semua karena kehendak Tuhan. Jadi, perhatikan, kalau kita lahir atas kehendak Tuhan, maka seharusnya seluruh eksistensi hidup kita ini harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ini maunya Tuhan kita dilahirkan di muka bumi ini. Betapa pentingnya kita hidup seperti Yesus yang berkata bukan kehendak yang jadi, tapi kehendak yang jadi. Nah, kata kehendak di dalam bahasa Yunani itu telema. Telema itu artinya yang pertama adalah apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup setiap kita, tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah kalau kita melakukan kehendak Tuhan di kabar baik, kita hidup diberkati sama Tuhan. Tuh, ibu-ibu, banyak orang mengejar berkatnya, tapi tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Mana bisa? Yang benar itu lakukan kehendak Tuhan, maka yang namanya berkat itu akan mengejar kehidupan kita. Karena itu bonus. Beli rumah dapat hadiah AC itu biasa. Ya nggak biasa apa, beli AC kepingin dapat rumah. Itu dilakukan banyak orang kan. Oleh sebab itu mari kita kejar. Kata telema juga kehendak ini yang kedua artinya pedoman. Ya, pedoman. Kita kalau beli barang-barang tertentu, beli HP, banyak ibu-ibu ya, HP-nya iPhone 17. iPhone 17, tapi cuma pakai WA sama telepon. Untuk apa beli iPhone 17 yang harganya 25 juta lebih itu? Lebih baik ya buatan Cina yang nggak jelas itu. Kalau cuma untuk itu, ya kan? Nah, kalau kita ngerti buku pedomannya, padahal HP itu, wah keren. Punya saya ini bisa dari sini menghidupkan AC di rumah. Dari sini saya bisa melihat situasi rumah. Dari sini saya bisa, bahkan saya bisa minta tolong, bisa kontak untuk buka pagar rumah. Gimana caranya? Saya telepon pembantu saya. Ya, tolong bukan itu ya. Tolong AC-nya nyalain ya. Maksud saya, kalau kita tahu pedomannya, banyak kegunaannya. Nah, kita mesti ngerti kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita, tapi banyak orang kehilangan karena dia tidak ngerti. Berikutnya kata kehendak itu bahasa Yunani telema itu artinya perintah, bukan usul. Bukan begini, ya sedapat-dapatnya lakukan kehendak Tuhan ya. Enggak. Karena kita masih manusia, perlu daging, jadi ya biasalah kalau tidak bisa melakukan. Oh tidak, itu sifatnya perintah. Ya makanya perlu diketahui betul-betul apa itu kehendak Allah. Nah pertanyaan begini, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Itu kan penting kan ya. Begitu. Kehendak Allah yang pertama ya dia ibu ya, bisa kita ketahui lewat pembacaan dan perenungan kitab suci. Bukankah ada lagu sekolah minggu? Baca kitab suci, renungkan tiap hari, renungkan tiap hari, renungkan tiap hari. Baca kitab suci, renungkan tiap hari, kalau mau tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu ada di dalam kitab suci Alkitab. Makanya kita mesti biasakan membaca, coba baca, merenungkan. Karena Alkitab bilang begini, success is
predictable. Sukses itu dapat diduga. Kok bisa Pak Pendeta? Yosua 1:8 berkata, kalau kita membaca dan merenungkan kitab Taurat firman Tuhan siang malam, ada 3 janji. 1, kamu bertindak hati-hati. 2, kamu berhasil. 3, kamu beruntung. Ini kan sukses. Betul tidak? Hati-hati, berhasil, beruntung. Itu sukses. Tapi failure is also predictable. Kegagalan juga dapat diduga. Kalau nggak baca Alkitab, nggak merenungkannya, maka pasti sembrono. 2, tidak berhasil dan tidak beruntung. Ya, jadi kegagalan bisa juga. Beberapa kita berkata, nggak kok Pak Pendeta, teman saya nggak Kristen, nggak percaya Yesus, kok kaya, duitnya banyak tuh, tasnya mahal-mahal, merek H lagi tasnya. Apa itu? Haleluya. Saya beritahu, yang saya masukkan sukses bukan ukuran dunia, sukses dalam ukuran Tuhan tidak sama. Sukses ukuran dunia penampilan. Saya ada dalam Manado kan, orang Manado itu yang belum bertobat ya, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Tapi kalau orang Ambon lain, action today, mampus tomorrow. Ya, yang ditampilkan penampilan. No, kehendak Tuhan. Kita lihat yang kedua, bagaimana kita bisa tahu. Tapi gini, waktu membaca kitab suci, itu masuk di dimensi pikiran sini. Otak di bagian atas, otak di sini. Bahasa psikologinya conscious mind, alam sadar. Makanya perlu direnungkan. Nah, merenungkan itu artinya apa? Membayangkan kita sedang melakukannya. Jadi kalau sudah baca Alkitab, langsung sudah bayangkan perintah tertentu ada membayangkan lagu. Itulah proses perenungan. Nah, perhatikan. Waktu membaca itu cuma sampai di conscious mind, tapi direnungkan, dibayangkan, kita melakukan terdownload ya, masuk sini, subconscious mind, alam bawah sadar di sini. Nah, kalau sudah firman itu sudah direnungkan masuk ke alam bawah sadar, Roh Kudus nanti bertugas mengupload semuanya, mengeluarkan apa yang pernah kita download. Ketemu situasi sulit, ketika khawatir, ketika ada tekanan, ada masalah, Roh Kudus akan menguatkan dengan jalan mengupload semua. Kita tidak mungkin bisa mengupload sesuatu yang tidak pernah di-download. Kalau kita tidak pernah baca renungan, Roh Kudus mau upload apa? Drama Korea kali, drakor, kisah si Kim So Hyun keluar, kisah Song Hye Kyo, kisah Yubin. Kau tahu Pak Roni? Setelah doa pagi, ya, baca Alkitab, pelayanan keliling, musik setan, pelayanan khotbah, doain orang sakit, pulang malam nonton, gitu ya. Ini tadi kita berdua belum pulang sampai rumah ini ya, seharian ini. Nah, nanti pulang, pasti kita berdua akan nonton. Setelah seharian keluar, cari balik ya, nonton dulu sampai 1 hari, nah itu gak benar ya. Yang kedua, kehendak Tuhan bisa ketahuan lewat apa? Lewat persekutuan intim dengan Roh Kudus. Ya aku ciri Pak, ada satu lagu ini, pastikan Anda selalu apa? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Harus terhubung, kalau enggak berarti putus. Halo, oh iya Mas Kasih, halo, halo. Gak ada signal. Siapa yang pernah begitu? Enak gak? Padahal itu sudah transaksi ke mobil tuh. Jadi kamu mau berapa? Sudah di atas kertas sudah tahu Pak. Ini untungnya langsung ini apa? Pektio ini. Waduh, halo ya, oke, putus. Harus beli apa? Beli pulsa? Enggak dong, masa beli pulsa? Cari pulsa, cari signal maksud saya. Cari signal. Kemudian, halo, nah
Hati-hati, banyak orang Kristen, hidupnya Kristen, tapi dengan hubungan sama Tuhan tuh lemot, blank spot, blind spot. Padahal Tuhan inginkan signal di dunia internet yang paling kecil namanya hotspot. Jadi terus terhubung sambil masak, terhubunglah senantiasa dengan Tuhan, ya kan? Sambil nyuci, sekarang mah ibu-ibu nggak nyuci gini ya, nyucinya dengan masuk aja, ya kan? Nah, pokoknya anytime, any place, anywhere, terhubung. Di situ nanti Roh Kudus bisa beritahu sesuatu, kasih hikmat untuk membuat keputusan. Yang ketiga, gimana caranya? Lewati proses-proses kehidupan, tabah, kuatkan, teguhkan hati. Amin. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Coba tangannya lus dada. Saya ajari bahasa Jepang ya. Nomor 12 saya 12 berkata ya. Ngomong bahasa Jepang, sabar, tahu bahasa saya? Sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Nah, bahasa Jepangnya sabaro, sabaro. Sabaro, sabaro. Lewati proses. Ada ungkapan berkata, the cross before the crown. Salib dulu, baru ada mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu terjadi. Gak apa-apa, karena Tuhan sediakan tahta. Apalagi the test before the testimony. Ujian dulu, baru ada kesaksian-kesaksian. Di balik penderitaan, kesusahan, kesesakan, selalu ada kemuliaan hebat yang disediakan Tuhan. Amin. Maka terus ya kita harus matching. Signal kita ini harus tertuju kepada kehendak Tuhan tanpa terkecuali. Kalau tidak serius dengan kehendak Tuhan, mengabaikan kehendak Tuhan, ia terjadi. Next slide. Doa-doa kita tidak pernah dijawab. Next. Tuhan dengar doamu, tapi Tuhan tidak mungkin menjawab doamu. Kita baca satu ayat ini, 1 Yohanes 14, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jangan paksa Tuhan lewat doa puasa kita. Banyak orang berpikir, puasa aja lu. Puasa itu bukan untuk merubah keputusannya Tuhan. Puasa juga bukan tujuannya memanipulasi supaya kehendak Tuhan nuruti kehendak kita. Justru puasa itu kita proses merendahkan diri untuk supaya mengizinkan kehendak Tuhan itu mendominasi hidup kita. Puasa itu sebuah proses merendahkan diri, di mana kita menundukkan kehendak pribadi kita supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Ya, nah kalau nggak seperti itu, aduh, walaupun kita berdoa pakai keluar air mata, air hidung, air mulut, kalau nggak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan juga tidak akan jawab. Jadi betapa pentingnya mengetahui kehendak Tuhan. Kata doa dalam Perjanjian Lama disebut palal. Palal itu artinya gini, manusia memutuskan bersama Tuhan supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di muka bumi. Ada ungkapan bahasa Inggris berkata begini, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, setuju? Tapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak bikin sesuatu. Makanya manusia itu penting buat Tuhan. Makanya dia datang menebus saudara di atas kayu salib, supaya lewat hidup saudara kehendak Allah dinyatakan. Ya, betapa pentingnya prinsip kehendak Tuhan itu. Yang berikutnya, kalau kita nggak serius dalam kehendak Tuhan, mengabaikan, yang kedua yang terjadi apa? Ini dia, tidak diakui pelayanan kita sehebat apapun. Anda boleh jago ngusir setan, boleh jago bernubuat, bikin mujizat sekalipun, tapi kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalipun berkejahatan. Marah Tuhan. Karena di mata Tuhan serius sekali. Karena ada orang melayani fleksibel. Nih, gua bisa nih. Ya, ada orang melayani itu untuk kepentingan diri sendiri, mencari popularitas, melakukannya atas dasar kedagingannya.
bukan karena kehendak Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Mungkin kita berkata, Pak, setannya kok bisa lari? Kok bisa bekerja mujizat? Tuhan bela firman-Nya karena mereka pakai nama Yesus. Yang kedua, karunia itu tidak ditarik kalau sudah diberi. Tuhan kasih kesempatan sampai kita sebelum meninggal harus bertobat. Karunia itu tetap ada. Makanya jangan heran, orang itu bahasa rohnya hebat ya, tapi kok utang gak dibayar-bayar ya? Bisa gitu kan? Ada ketemu kan? Pelayanannya bagus, tapi kalau soal uang udah jujur ya loh. Karena karunia itu beri, Bapak beri Tuhan tuh. Makanya jangan hanya berhenti di karunia. Ya, oke. Kalau kita nggak serius, apa lagi? Ini dia. Pelayanan kita dikategorikan kita sebut pembuat kejahatan. Next. Kita dikategorikan next. Pembuat kejahatan. Waduh. Karena Tuhan berkata kepada orang itu, hei, aku nggak kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahasa Yunaninya dipakai kata anomia. Lawlessness. Orang yang suka tahu firman, ditabrak. Ada orang gitu loh. Ya, nanti di gereja cuma datang gereja cuma minta ampun. Ampun Tuhan, saya sudah keluar lagi nanti tabrak firman. Udah tahu kebenaran begini, nanti dia bilang, gak apa-apa dilanggar, toh nanti bisa minta ampun dosa. Hati-hati saudaraku. Hati-hati, jangan main-main. Itu namanya mencobai Tuhan. Dosa mencobai Tuhan menyebabkan orang Israel tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Ketika kita tahu bahwa sebuah kebenaran yang harus kita lakukan tapi sengaja kita tabrak demi keuntungan, demi sesuatu yang kita dapatkan, lalu kita berpikir kita akan minta ampun dosa, saudara sudah jatuh dalam dosa mencobai Tuhan. Ini ngeri sekali. Sebab itu betapa pentingnya kita kembali semuanya kepada kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Ingat loh, tujuan Tuhan kalau kita taat, berkat mengikuti kita. Hidup berselaras dengan kehendak Tuhan itu menyenangkan. Hidup dalam signal kehendak Tuhan itu membuat kita bisa bahagia, sejahtera, sukacita, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekarang secara prinsip, next slide lagi. Nomor 1, kehendak Allah selalu sejalan dengan kerajaan Allah. Kehendak Allah tidak mungkin bertabrakan dengan kerajaan Allah. Kehendak Allah sering bertabrakan sama kehendak kita, betul tidak? Tabrakan terbesar di dunia ini, tabrakan terhebat adalah tabrakan antara kehendak kita melawan kehendak Tuhan. Sialnya, kehendak Tuhan sering kalah dengan kehendak kita. Ya atau ya? Tidak ada yang jawab. Tidak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Okay, I have to change my preaching in English right now. Come on. Sadarkan seringkali kehendak kita lebih utama. Mari saya beritahu seharusnya kalau orang hidup dalam kehendak Allah, artinya mengakui pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan, pemerintahan. Dia raja yang memerintah sepenuhnya, bukan cuma di kebaktian Yesus jadi raja. Yesus jadi raja juga di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dimanapun dia raja. Kalau enggak, banyak orang Kristen sekarang topeng. Aduh, topengnya topeng shalom. Kemana-mana shalom. Tapi nggak lurus hati. Ya, ini hati-hati. Karena topeng penuh dengan kemunafikan. Munafik, tahu ya singkatan munafik? Mukanya nabi tapi pikirannya kotor. Munafik. Nah, ada lagu rohani yang sangat rohani sekali untuk orang yang suka main topeng-topeng ini. Judulnya apa ini? Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, biar ku lihat wajahmu. Buka dulu maskermu. Kalau lagi flu ya tutup aja. Coba tangannya semua ibu-ibu, getarkan seperti saya. Ya, ikuti saya ya, kecuali piano. Jadi ikuti ya, 1, 2, 3. Arahkan ke ujung pipi kiri paling bawah, seperti pegang sesuatu. Tarik semua topeng kita. Buat cocok.
Kita boleh sih nonton Korea drama, boleh, tapi jangan berdrama sama Tuhan. Betul tidak? Kim So Hyun, nah itu tadi. Laki-laki tinggi ganteng, sekarang katanya termahal. Apanya? Biaya apanya? Ya bayarannya. Pertama kali kami berdua nonton Kim So Hyun tuh waktu pandemi, kan nggak boleh kemana-mana. 2020 ibadah pun harus by Zoom. Kemana-mana, saya udah biasa terbang 1 tahun, saya bisa terbang lebih 100 kali ke berbagai tempat. Rata-rata 1 bulan bisa sampai 10 kali saya terbang. Anda boleh kemana-mana, jadi di rumah terus. Tinggallah kami berdua memang di apartemen tipe L4. Lu lagi. Tapi membuat kami jadi lebih dekat. Tahu nggak ibu-ibu? Waktu pandemi kemarin, data di pengadilan agama menunjukkan percaya meningkat 300%. Aneh, rupanya semakin berkumpul nggak kemana-mana tambah berkelahi. Makanya banyak suami-suami itu kalau kerja waktunya pulang nggak langsung pulang. Lama-lama di kafe, begitu pulang set di rumah udah tidur langsung. Ya. Buat kami asik ya kita berdosa di situ, kita punya kejar-kejaran, goda-godaan. Nah, pertama kali kami nonton film itu apa? Kim So Hyun itu Raja Joseon, Moon Embracing the Sun. Bulan memeluk matahari. 20 episode ya, selesai semua. Covid. Terus berapa bulan kemudian Kim So Hyun muncul lagi. Jadi apa? Mata-mata Korea Utara di Korea Selatan menyusup ke Korea Selatan. Orang yang sama. 2 tahun lalu dia jadi menantu konglomerat, Queen of Tears. Semua sudah saya selesaikan. Orang yang sama, tapi berperan berbeda-beda. Karena dia aktor. Yang bahaya adalah kita orang yang sama, terus kita berperan berbeda-beda di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak Tuhan yang lain. Ini jangan sampai terjadi. Tuhan sangat membenci ketika orang melakukan kehendak Allah. Artinya orang itu mengakui dia raja, memerintah bukan cuma di suasana keadaan rohani, memerintah di jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, memerintah di tubuh kita. Makanya memang Alkitab bilang tubuh ini bait Allah, Roh Kudus diam di dalamnya. Mari jaga semuanya. Satu kali saya diundang pelayanan ke Sabah, Malaysia, Kota Kinabalu, KK namanya. Waktu pelayanan tiba-tiba ada satu anak pemain tamborin, ronta-ronta, ngamuk. Wow, dipegang 4 laki-laki. 4 laki-lakinya itu digoyang tangannya apa? Pada jatuh. Singkat cerita dibawa ke ruangan doa. Saya layani di situ. Setan kintok di dalam, setan tambah menjadi-jadi, marah-marah. Tentu Roh Kudus berkata, dia ini kepahitan, tapi lakukan ini apa? Suruh lihat mata. Jadi saya bilang, lihat mata saya. Gak pernah saya mesti setan model gitu. Makanya perlu dipimpin Roh Kudus, itu penting. Lihat mata saya. Dia lihatin mata saya. Waktu lihatin mata saya, tiba-tiba dia ketakutan. Ada sesuatu dari mata saya, Ibu. Ini ada sesuatu dari Ibu. Nah, beberapa waktu lalu juga di sini, sekali yang sama. Ada orang kasual. Saya bilang, lihat mata saya. Wah, ketakutan. Firman Tuhan bilang, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kenapa seperti itu? Sederhana jawabannya. Bukan karena saya sakti. Cuy, Yesus channel. Nah, kalau Tuhan ada di sini, kehendak Allah juga berdiam dalam diri kita. Tugas kita apa, saudaraku? Memanifestasikan, menyatakan keluar kehendak Allah lewat hidup kita. Dari bagi sikat gigi. Ya, apakah odolnya keluar gara-gara kita doakan? Keluar, keluar. Kita bikin. Odolnya bisa keluar gara-gara diapain? Izinkan ada pengalaman dipencet. Kalau kita difitnah orang, disalah mengerti, dibuat susah orang lain,
alami penderitaan, seharusnya keluar itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Halo, bukan bersungut-sungut. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Surga sepi, tidak ada jawaban. Tuhan, masih gerangan kau terima sembahku? Masih sepi. Maka dia menantang Tuhan. Lagu itu kan menantang Tuhan. Mana tanganmu? Mana tanganmu Tuhan? Saya tunjukkan berapa besar tangan Tuhan. Tangan Tuhan, Yesaya 14:12, siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya? Mau buat jengkal gini, ibu. Tolong, buat jengkal. Ada yang 1 meter? Ada yang 50 cm? Ada cuma berapa cm? Tuh mengukur langit ini loh, langit cuma begini. Besar gak tangan Tuhan? Bayangkan kalau dia pakai cincin berlian segede apa? Siapa menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya? Coba buat lekuk tangan gini. Seluruh jumlah air laut seluruh dunia cuma segininya. Besar kan tangan Tuhan? Besar sekali. Bayangkan kalau dia pakai jam tangan, segede apa jam tangannya? Jadi kita berkata, mana tangan? Tuhan ditantang. No. Tuhan itu maha besar. Apa yang terjadi dalam hidup kita, dia tahu persis kok. Amin. Oh, ya. Maka itu kalau ada beberapa nyatakan kehendak Tuhan, makanya perlu baca kitab, renungkan tuh, lalu beresponnya benar. Sehingga kita nggak berespon keluar dari kegagingan kita. Kita berespon seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau ada orang mencaci maki saya selalu diingatkan Tuhan tentang kitab Petrus berkata, ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya, sudah tenang. Coba kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada firman dari saya, apa kamu bilang? Kamu bilang apa tadi? Daging muncul. Bagaimana kita bisa bawa keharuman pengenalan Kristus kemana-mana? Mari latih. Nah, next lagi. Kehendak Tuhan itu harus dilatih. Next, kita harus mesti latihan melakukannya. Kenapa? Ini gaya hidupnya Yesus Kristus. Ibu-ibu pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Tolong jawab. Kalau salah pun tidak saya suruh nyanyi ke depan. Pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Tidak pernah. Pernah lihat Yesus gagal? Tidak pernah. Apa rahasianya? Puji Allah. Yohanes 4:34 itu rahasia keberhasilan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sudah. Yesus tak pernah punya agenda pribadi. Bahkan Yesus juga tak pernah punya agenda tersembunyi. Agendanya Yesus satu, melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya. Maaf ya, ini tegas harus katakan, buang semua agenda pribadimu. Buang agenda tersembunyi bahkan. Mari satu padukan. Agenda kita cuma satu, sama, melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Aduh, indahnya hidup seperti itu, karena itu dalam jalur kehendak Tuhan. Dan harus dilatih. 3, dilatih. Next, harus ada latihan. Karena kalau dengan latihan maka jadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan jadi budaya. Next. Langsung aja. Next lagi. Next. Nah, harus latihan. Ya, 1 Timotius 4:7 berkata, tetapi jauhilah dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kata melatih itu bahasa Yunaninya adalah gymnaso. Akar katanya gym. Lihat anak-anak kita sekarang nge-gym. Beberapa pendeta sekarang nge-gym. Tangannya, saya pernah lihat beberapa betuan. Dia bilang puji-pujian, angkat tangannya gitu. Wah, ya, latih tiap hari. Karena kalau kita melatih kita jadi kebiasaan.
lalu jadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu kita lakukan nggak pakai mikir lagi, karena sudah terlatih. Sikat gigi pakai mikir nggak? Enggak, sudah terlatih. Udah budaya tuh. Mandi mikir nggak? Enggak. Sama, kalau kita latihan tiap hari melakukan kehendak Allah, lama-lama kehendak Allah itu jadi gaya hidup. Kita nggak jadi berat melakukan sesuatu, kita selalu selaraskan dengan kehendak Tuhan. Maka disiplin berlatih. Oke? Nah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, berbahagialah Anda. Oke? Oke, sekarang saya tutup dengan pertanyaan lagi. Next. Di Jakarta, ini masih Jakarta ya Bu ya? Ya, kita di Jakarta, banyak seminar-seminar motivasi kan. Satu hari itu 5 juta bayarkan. Saya tidak bisa bayangkan itu penyelenggaranya, pembicaranya itu untung gede itu. Kalau ikut bisa ratusan orang. Terus mereka gini, mereka berkata, katakan kamu bisa, ya kan? Mimpi besar, katakan aku bisa. Setelah dengar firman Tuhan ini, saya tanya sama saudara, kita ini hidup mewujudkan mimpi pribadi kita atau mewujudkan mimpinya Tuhan lewat hidup kita? Saya pengen ibu itu menjawabnya tuh seperti waktu mohon minta uang sama suamimu itu. Jangan kita hidup mewujudkan mimpi pribadi kita atau hidup mewujudkan mimpinya Tuhan lewat hidup kita. Itulah hidup yang sesungguhnya. Tuhan punya mimpi masing-masing dalam hidup kita. Tangkaplah kehendak Tuhan, karena di dalamnya ada mimpi Tuhan. Lakukan saja, maka Anda akan jadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Wow. Kalau ini terjadi, ku mau mengikuti. Mari kita bangkit berdiri. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. 1 menit saya bersaksi, tapi tidak semua harus jadi seperti saya ya. Saya lulusan akuntansi Erlangga Surabaya. Saya sebetulnya seorang akuntan seharusnya. Saya pernah bekerja di kantor akuntan publik. Tapi Tuhan panggil saya, tinggalkan itu. Ini contoh praktis, bukan berarti ikut seperti saya ya. Jadi Tuhan suruh saya tinggalin semua dunia akuntansi. Tinggalkan semua cita-cita saya menjadi orang kaya, punya kantor akuntan publik. Itu cita-cita saya. Terus Tuhan suruh saya melayani sepenuh waktu jadi hamba Tuhan. Ya saya ikuti. Ya, saya tidak bisa ceritakan detail program berat ya. Sejak hari itu saya mulai hidup dalam panggilan dan kehendak Tuhan sampai hari ini. Itu tahun 91 Tuhan panggil saya. Berarti sekarang 34 tahun lalu. Saya tidak pernah menyesali sekalipun dari keputusan saya mengikuti kehendak Tuhan itu. Dan kelihatan wajah saya wajah susah tuh, wajah stres atau wajah sukacita. Saya berdiri itu sekarang tidak baik-baik saja. Saya ada vertigo. Hah? Au, katanya wajah bos. Saudara, ini loh. Ini aja contoh kecil. Kami hamba Tuhan. Kami tidak punya bisnis. Kalaupun kami bikin buku dapat keuntungan ratusan juta, Tuhan suruh persembahkan semuanya buat pekerjaan Tuhan. Tapi kami berdua dipelihara Tuhan. Makanya kehendak Tuhan kalau kita lakukan, Tuhan itu memberkati kita. Jangan diputar, jangan dibalik. Loh, 3 orang anak pendeta loh, digaji sama gereja. Digaji loh saya, bukan pegang uang sendiri. 3 anak saya bisa master lulusan Amerika, 3-tiganya. Itu kalau dipikir-pikir gak mungkin. Kenapa? Kami belajar berdua mengikuti kehendak Tuhan selalu. Biarlah Tuhan yang maunya Tuhan. Saya ini cuma kesaksian kecil ya. Tapi lepas dari semua itu, yang paling penting kan berdua ini bahagia. Astaga, indahnya hidup. Ini bisa membuat hidup lebih hidup ini. Karena kehendak Tuhan kita lakukan, bukan karena seperti iklan di TV itu. Ayo buat keputusan sekarang Tuhan.
mulai sekarang saya mentaklukkan kehendak pribadi saya supaya kehendak Tuhan menang. Beri saya anugerah. Bagaimana? Beberapa kita berkata, wow, sulit sekali. Tenang. Ada anugerah. There is grace from God to us. Kata anugerah bahasa Yunaninya itu charis. Charis itu apa? Kemampuan yang diberikan Tuhan yang memampukan kita bisa taat melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau tidak ada anugerah, mana mungkin bisa taat? Ayo kita minta anugerah untuk mentaati kehendak Tuhan. Sepakat? Kita akan bersama tangan kita nyanyi lagu ini sebagai doa kita. Mau mengikuti, tolonglah kami Tuhan. Berkati ibu-ibu, curahkan anugerah ketaatan supaya kami taat sepenuh-penuhnya. Bukan karena kami mengejar berkat, mengejar kehendak-Mu, mau mengikuti. Berkati iman, berkati ibu di sini. Kekuatan-Mu mengalir supaya sejak hari ini sepenuhnya sumber hidup kami telah Tuhan berkati. Anda harus cari tahu kehendak Tuhan sendiri. Jangan andalkan pendeta manapun. Kalau ibu datang sama saya sekarang misalnya, Pak Roni, apa kehendak Tuhan buat saya? Saya akan jawab begini, cari tahu sendiri. Karena saya pun sedang sibuk cari kehendak Tuhan. Pasti Tuhan kasih tahu, kamu baca Alkitab, renungkan, terhubunglah dengan Roh Kudus dan lewati proses-proses kehidupan. Pasti Tuhan akan beritahu kami, karena Dia menciptakan kita. Aku berdoa, perterakan ini di hati setiap kali, dan supaya jemaatmu di sini, BPI Citra 1 disebut sebagai pelaksana kehendak Tuhan yang kuat. Dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan serukan. Mari serukan, hey serukan, hey Bapa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey Bapa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey Bapa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyikan kita akan pernah salahnya bila kita menyembahnya. Kita akan pernah sukacita bila kita sedang nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyikan. Mari rayakan dan nyanyikan saudara. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mewakili Komisi Wanita Betel Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Daud Simaon yang telah memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini apakah ada ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah winner kita hari ini? Boleh cukup mengangkat tangan jika ada. Oke. Wanita yang setia semuanya ya ibu-ibu ya. Oke. Mari jangan engah nih, kita harus ajak jiwa-jiwa lagi nih ibu-ibu kita untuk bisa beribadah ya di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, pengumuman berikutnya. Winner Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 sampai jam 6.30. Kami mengajak ibu-ibu, baik pengurus maupun jemaat, khususnya para pelayan, untuk bisa hadir ya, menyatukan hati untuk berdoa di Winner Morning Prayer kita. Rapat kerja 2 GBI Citra 1 akan diadakan Sabtu tanggal 29 November jam 10 pagi. Bagi para pengurus Komisi Wanita Bethel Indonesia diwajibkan untuk hadir. Dress code-nya merah dan blue jeans. Selanjutnya, ibadah minggu depan ya, ibu-ibu semuanya akan dilayani oleh Pendeta Madia Martalim. Khusus ibadah minggu depan kita akan disertai dengan acara spesial, yaitu tukar kado Natal, ibu-ibu. Senilai 50.000, tidak dalam bentuk makanan ya, dan dibungkus dengan kertas kado Natal. Kado Natal dibawa pada saat ibadah minggu depan, ibu-ibu ya. Kita juga ada dress code ya. Dress code-nya adalah warna merah atau hijau. Ya, jangan lupa ya, jangan lupa lagi tuh. Jangan lupa ajak teman-teman semuanya ya untuk hadir di acara kita minggu depan tukar kado nih, ibu-ibu ya. Oke, next-nya. Nah, ini ibadah Natal kita, ibu-ibu ya. Aku sih udah gak sabar nih ya. Ya, ibadah Natal Winner akan diadakan Selasa tanggal 9 Desember jam 5 sore di lantai 2, ibu-ibu. Saksikan drama Natal dengan judul Ketukan di Malam Natal ya. Gestarnya Joy Tobing, itu ibu-ibu tahu semuanya? Joy Tobing ya. Pemenang Indonesian Idol batch pertama. Kami mengundang seluruh winner ladies untuk bersama-sama bersukacita ya di ibadah perayaan Natal tanggal 9 Desember ini. Oke, berkenaan dengan ibadah Natal kita, ibu-ibu, kami membutuhkan banyak pohon Natal untuk dekorasi Natal kita. Nah, jika ibu-ibu memiliki pohon Natal, bolehkah kami untuk meminjamnya untuk dekorasi Natal Winner di tanggal 9 Desember ini? Pohon Natal beserta lampunya ya, ibu ya. Beserta lampunya dan dekorasinya. Setelah ibadah Natal ini akan kami kembalikan lagi gitu. Oke. Jadi penasaran dong ini kenapa kita butuh pohon Natal ya? Kita mau ngapain gitu ya? Oke, nantikan aja ibu-ibu ya. Kita bergotong royong bersama. Oke. Tuhan di dalam ibadah winner kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa kerajaan Allah yang memampukan kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan itu mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus katakan amin.